Oke, element apa kemarin bikin jadi? Kemarin kita bikin element ankor. Karena element ankor tujuannya kan kita mau merubah URL di atas sini. Jadi ketika saya klik ini, URL ini atas berubah. Tombol yang kita buat tadi ini bukan lagi ankor, karena bukan untuk merubah URL, tapi untuk apa? Untuk beragam modal. Oke, saya satu, dua, tombol. Di setiap sebenarnya ada tujuan lain yang harus dijalankan. Yang kedua, kita pilih tombolnya. Berarti kita juga harus siapkan modalnya nih. Paham? Kita harus siapkan modal yang akan ditampilkan tombolnya. Ini maksud itu. Kita buat dulu tombolnya. Saya buat dulu. Tadi saya tinggal diatur pasnya supaya lebih bagus tampilannya. Ya, pertama adalah buat modal yang akan kita buat modalnya. Modal kita simpan di bank. Saya pilih saja modalnya yang ini, paling tidak akan ada nanti ID-nya kita isi saja. Kasih nomor modal. Sampai sini masih bisa? Sampai sini masih bisa? Bisa toh? Kemudian di modal tersebut seperti biasa pastikan ada elemen formnya, pastikan ada tombolnya, tapi jangan pakai formnya, jangan pakai formulir tuh. Kenapa jangan pakai formulir tuh? Karena sudah ada. Karena ID formulir itu kita sudah pakai di dalam sini, ya kan? Itu ya, beda. Kita belajar menampilkan modal. Cara menampilkan modal. Ketika kita klik tombol ini, kita mau modal tadi yang lain tadi. Yang kita tampilkan Modal. Edit modal aja. apa? Edit Ajax. Siap kan? Ini cara menampilkan modal. Cara kemarin menampilkan modal begini siap cari. Hah? Ini cari.
Dolar dokumen itu kredit vaksin. Misalnya menampilin modal. Dolar dokumen. Itu modal. Ini dulu. Ini saya bantu saya ketika saya klik ini muncul alert. Itu dulu. Dan dulu modal ini juga. Ketika diklik ini ada muncul. Halo dunia, hampir milibur. Volumenya Itu dulu. yang muncul. Itu caranya. Itu dulu. Pada saat saya klik ini Dolar muncul alert. Dolar. dokumen. Dokumen ready function sudah ada di dalam sini semua itu dokumen ready function. Oh, Ini dolar ID. yang mana dikasih ID Di atas yang ID. yang tombol ini dikasih ID. Iya Pak. Ya, tombol dikasih ID. Tombol lah. Yang ini ya. Iya Pak. ID. Kasih ID apa? DBED. Gitu nih. Lalu alertnya saja kita muncul dulu. Bentar, kalau sudah muncul alertnya kita ganti muncul kamu dan Klik. Dolar Pagar. agar DBED. Dalam kurung. Alertnya saya kita munculkan. Dolar. Dolar. Alertnya dulu kita mau munculkan. Aler. Kita gelek dulu tahu maksudnya Iya, kita Pak. tes respon dulu. Aler. Alert. Dalam kurung titik dua. Boleh aja. Berligo. Hampir libur. Kita tes. Banyak ada apa? Tidak muncul. Ih, Karena modal show. tidak ada itu yang modal show. Enggak piwe. Tidak alergi nih. Iya, Cok. Kalau ini muncul nih. Eh. Kalau ini tidak. Tahu. Oh. Satu. Oh, berarti belum Nah, kalau yang pertama yang muncul jadi. Hah? Yang di bawah tidak. Tidak. ini ada ID-nya ini. Apa ID-nya ini? Apa ID-nya tadi? TB edit. Ini apa ID-nya? Hah? Ini kan tidak sih? Apa ID ini? ID-nya. Yang ini apa ID-nya? ID TB edit. Yang ini? Yang ini? Yang ini? TB edit. TB edit juga. Bingung dia dengan TB edit yang mana ya? Lo maksud ini? Paham? Iya, Pak. Ngerti nih? Iya. Dia bingung ketika menerjemahkan ini TB edit yang mana yang dimaksud ini? Karena ini sebuah ID-nya. Edit. Oh, Paham? paham. Ini yang mana yang dimaksud ini? Karena ini semua sama. Paham? Nah, kita ganti identifikasinya, identifikasi yang lebih general, yang laki-laki. Kalau begitu jelas. Nah, tadi identifikasi dalam bentuk ini, kita ganti dalam bentuk ras. Paham? Kalau ini kan bukan identitas, tapi ciri-ciri. Paham? Di bawah adalah kelas yang kita mau jadikan sebagai ini nanti ada titik. Jadi maksudnya itu tombol yang ada kelasnya TBE kalau dipikir tes muncul. No. Udah paham? Paham. Kenapa pakai kelas paham ya? Ya. Identitas itu
ID. Boleh sebenarnya sih sama, tapi ada triknya supaya bisa bisa apa? Yang kita mau tampilin di sini kan bukan alert, tapi tapi cara kita apa tadi modelnya? Kamu cara apa? Dolar. Dolar. Huruf di pagar. Modal edit lalu kan titik modal huruf show Jangan kelihatan. S Satu gantian. Udah, Bek. di bawah. Ya, kenapa di sini? Oke, paham. Tapi ternyata pekerjaannya di sini ketika ditinggi bukan cuma menampilkan modal, tapi dia harus bisa menampilkan nah tadi, ya? Jadi kalau yang tambah tadi ini kan Ini mau apa ya? tidak apa-apa karena memang baru mau mengetik. Tapi kalau yang ini sudah bisa mengetik. Ada data di sini yang tampil. Paham sampai sini? Oke, nah. Jangan datanya. Oke, yang berikutnya ini adalah isi data pada modal. Kami tadi, ya? Isi data pada modal. Yang dua pekerjaan ini deh, boleh dibolak-balik. Diisi dulu datanya di modal, baru modalnya disuruh muncul. Boleh. Paham? Yang antara dua ini boleh ditukar. Isi data dulu modalnya, baru modalnya disuruh naik di panggung. Bisa juga modalnya naik di panggung dan tidak di panggung baru diisi data. Boleh. Jelas? Nah, sekarang bagaimana caranya mengisi datanya ini? Nah, kita minta bantuannya Ajax untuk minta data dikontrol. Tidak ambilkan data yang ini. Paham? Nanti kontrol lagi minta data di mana? Ajax kan tidak apa. Ya, kita minta bantuannya Ajax. Data mana? Ke model. Bisa nggak Ajax komunikasi dengan model? Tidak bisa di. Enggak. Dia cuma bisa komunikasi. Kontrol. Kontrol bisa nggak ngambil data dari database? Tidak. Bisa di. Paham? Jadi kontrol data model. Ini adalah itu kirim lagi data ke ini data yang kita tadi. Ya. Isi modal, isi modal. Dapat jalan ceritanya? Dapat? Dalam rangka Ajax minta data dan kontrol, berarti dikontrol harus ada metode yang melayani Ajax. Jadi ada metode di sana kita sebutkan yang melayani permintaannya Ajax. Oke, kita bikin satu metode di kontrol. Apa namanya? Apa? Kalau ini kan ada edit. Apa namanya? Ulang. Edit. Boleh tadi?
Ini paham? Ada. Dua pekerjaannya tadi TBE di sini, Dik. Apa tadi pekerjaannya? Dua. Ini dia tampilkan modal. Oke, sudah kerjakan yang ini. Tampilkan modal. Yang kedua adalah isi modal. Jadi, ini menampilin ya. Karena minta data ya sih. Aja. Tuh. Saya minta data dia. Yang pertama URL-nya. Mana mau minta? Tadi jangan didesain, dikontrol. Mahasiswa, di betul apa tadi? Jadi, tapi tetap lengkap di depannya ini. Oh, masih. Yang data yang diminta hajat nanti itu cuma satu baris atau banyak baris ada yang minta ya? Satu. Baris. Berarti aja satu apa yang kalau udah ambil data ID yang begini. Paham? Baca ya? Oke, begitu saya tulis di sini, saya ambil contoh saya ambil data ID 1. Kata di sini. Berarti begini maksudnya adalah hanya minta data yang ID 1. Nah. Ini namanya kontrol. Ini apa nih? Ini parameter. Karena ini ada parameternya, berarti di kontrolnya ini harus ada di sini. Saya kasih dulu. ID Mauna Ajax. Cocok? Jadi kalau saya isi di sini angka 1 berarti ID Mauna Ajax. Nilai itu nilainya adalah 1. Oke, apa? Kita lengkapi dulu di sini. Terus ini kayaknya langsung data type. Data type adalah Yesus. Dan dia tidak mempost di data ke sana, Dik. Ada nggak data dikirim ke sana aja? Tidak. Dan jadi data yang dikirim cuma dititip di sana, bukan di post. Kita benahi dulu di sini. Ini minta data. Tugasnya lagi kontrol di sini apa? Ini dua nih. Minta data dari model. Terus bikin ajas. Minta data satu baris. Kayaknya ada deh. Pernah kita buat minta data. Ah ini nih. Ini kan minta data satu baris ini. Cuma di sini bukan edit tapi paspornya boleh diganti nama di sini, Dik. Apa kita pakai paspor saja, Dik. Terus isinya paspor di ini saja, Dik. Caranya itu yes, on. Kita butuh satu variabel di sini yang menampung isinya baskom yang dari kontrol ini.
Cocok? Cocok. Mari kalau kita ayat di atas aksesnya itu kita butuh satu variabel di sini yang menampung isinya baskom yang dari kontrol sana. Dari kontrol, berarti isinya dari kontrol ini variabel. Isinya adalah baskom. baskom yang di sini. Saya konsol konsol log itu sama dengan cetak file. Yang saya mau konsol log di sini adalah dari kita tes dulu. Yang kita minta ini satu ya. Kita minta ini satu. Saya mau cetak file dulu. Jadi oke, ini hasil konsolnya. Responnya itu tahu. Data ini satu. Tentang sisa data ini kita mau tampilin di sini, begitu? Data yang kita dapat ini kita mau tampilkan di sini. Jadi sama dari kontrol ada nih. Sampai ini. Kita mau tampilkan di modal. Struktur data indeks yang kalian lihat tadi ini. Apa namanya tadi Sumin? Apa namanya? Yang isinya baskom yang ketika sampai dari kontrol. Ini adalah isinya variabel dari kontrol. Variabel dari kontrol itu ada indeksnya ID, ada indeksnya ini, ada indeksnya nama. Berarti data yang diperhatikan dari kontrol indeks sini, dari kontrol indeks Nama. Oke. Paham? Apa bunyinya ini? Kita yang ini kita bisa kita bisa nembak berdasarkan name aja diberi cari elemen input yang name-nya itu adalah name yang adalah ini. Terus kemudian apa kan? Isi key value-nya misalnya value dengan angka 10. Paham? Gitu maksudnya ini? Ya. Hah? Ya. Ini kan kita mau masukkan data ke sini nih. Ya. Tapi saya isi dulu angka 10 dulu nih. Harusnya kan datanya dari sini. Tapi saya masukkan dulu angka. Jadi carikan elemen input yang punya name-nya. Tapi ini paham dulu. Yang kedua kalau mau pakai name, lu boleh pakai ID. Kasih ID ini. ID XYZ. Boleh. Dari sini diberi cari angka elemen yang ID-nya XYZ. Boleh, kalau begitu. Isi dengan angka yang kita mau isikan di sini dari mana? Dari kontrol. Dari kontrol indeks. ID. Isinya kan ada di sini itu dari kontrol indeks. Boleh ditulis begini, boleh ditulis begini. Ini apa nih? Boleh lu tulis seperti begini. Ini juga namanya dari kontrol indeks. Ini kalau yang ada agak promis sedikit, biasanya agak sedikit. Sama ya maksudnya. Paham? Coba kita tes.
Tes. Kenapa 01 terus? Hah? Nah, sama terus kamu jadi? Kenapa bisa? Karena Salah ininya. karena tadi memang yang kita minta di sini. Paham kan ini? Paham. Yang ini di elemen tombol ini masih ingat apa yang dibilang atribut? Masih ingat dibilang atribut nih? Yang ini ada berapa atributnya kalian lihat? 3. Ada atribut apa? Atributnya. Kita bisa membuat atribut sendiri maunya kita. Paham? Kita bisa membuat atribut sendiri. Di sini saya mau bikin satu atribut di dalam sini. Maunya gue. Jadi saya akan bikin atribut. Isinya jadi ini atribut, ini nilainya. Ini atribut, ini nilainya. Ini atributnya, ini nilainya. Oh gitu. Paham? Saya mau bikin atribut ini ID data. Nah, terus saya kasih nilai di sini. Saya kasih nilai 1 atau nilai 2 atau nilai 3 dan seterusnya dulu. Paham? Paham? Sampai sini? Hah? Nanti nilainya atribut ini adalah ID-nya itu catat. Ini ID keberapa ya? Yang pertama. Ini berapa? Jadi 1 ini, 2 dan seterusnya nih. Wih. Nah, ID ini yang saya maksud. Ya? Paham? Ini beda 1 dan 2. Ini kan ID setiap baris ini. Iya. Cocok? Cocok. Cocok? Kenapa bisa tidak bisa kita bantu? Sekarang ini sudah ada berapa atributnya? 1. Bas, dus. Di data. Kita cek dulu. Sudah ada atributnya. Ini tombolnya, ada atributnya PBR, ada ID data nilainya 1. Coba lihat yang ini. PBR, ID data nilainya 4. Udah, paham di sini? Paham? Tugas kita berikutnya adalah waktu diklik ini tadi tombolnya. Kan ini yang kita mau atur di sini nih. Yang pertama yang kita lakukan begini. Baca nilai atribut. Apa nih atribut apa tadi? Berapa atributnya tadi? ID data. ID data yang ada pada tombol. Terus jadi, paham? Saya bikin dulu satu variabel, saya kasih dia dulu x. X nilainya itu adalah this. Saya sekarang tulis jadi ini. Kalau ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan x. Yang lain ini, kalau ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan x. This. This itu maksudnya event yang sementara jalan. Ketika ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan x. Karena x itu adalah this. Paham sampai sini? Baik. Paham? Sampai sini? Hah? Sampai sini?
Kan tadi kita sepakat waktu kita klik ini tugas kita adalah kita mau cari nilai atribut apa tadi? ID data. Paham? Kita mau cari nilai atribut dari ID. Tapi kan di sini ada ID data, di sini ada ID data, di sini ada ID data, di sini ada ID data. ID data yang mana yang dimaksud? Paham? Kalau saya klik di sini, ini kan ada ID data di dalam sini. Kalau ini saya klik, di sini juga ada ID data nih. Ini saya klik ada ID data. ID data yang mana yang dimaksud? Kalau saja ini klik, mungkin saja ID data ini diambil atau ID data ini. Saya klik ini mungkin ID data ini mau ambil. ID data yang mana yang mau diambil? Ngerti pertanyaan saya? Kira-kira ID data yang mana yang diambil? Kan di semua ini ada ID datanya sini. ID data yang mana ini? ID data yang ada di tombol yang sementara Diklik. klik. Kami tahu. Berarti kalau begitu kita harus cari tahu dulu tombol yang sementara diklik atau tombol yang menjalankan event ini. Kan event ini bisa dijalankan oleh ini, bisa dijalankan ini, bisa dijalankan ini. Iya. Paham? Ngerti sampai ini? Buat tanya pada begini, saya kasih dulu namanya adalah X. Ketika ini saya klik, maka tombol ini yang saat ini disebut X, bukan yang lain ini. Kalau ini yang saya klik, maka ini yang disebut X. Ini bukan X, ini bukan X, ini bukan X, ini bukan X. Paham? Ketika yang ini yang saya klik, maka yang satu ini yang disebut dengan X. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang ini yang disebut X, yang sementara saya klik. Paham? Sudah tahu. Berarti ID yang mau diambil adalah ID yang atribut ID yang ada di mana? Yang ada di mana? ID data yang kita mau ambil, ID data yang atribut ID data yang mana yang kita mau ambil? Yang ada di X. Nah, jadi ini yang kita mau ambil adalah yang ada di mana? X. ID-nya X itu A D R nama ID sampai sini paham? Paham? Boleh dong saya sambung di atas di sini ATTR ID. Tadi kalau begitu X ini sudah bukan lagi tombol tapi ATTR. nilai ID ini. Paham? Paham ini? Halo? Nggak bingung di sana sini? Hah? Kasih jelas dulu. Kasih nggak bingung nih? Pak, kasih kembali nih dulu tadi Pak, bisa proses itu yang di atas beda anu nama cuma di bawah yang ATR-nya. Anda jadi paham? X ini adalah apa ini X? Ini berupa angka atau berupa objek tombol atau berupa apa yang disebut? Objek tombol. Ini ada objek tombol nih. Oke. Di objek tombol itu kan ada berapa atributnya di objek tombol? Ada berapa atributnya? Ada? Apa? Hah? Apa atribut yang melekat dalam sini? Hah? Ada berapa atribut? 2 tadinya Hah? Apa? Apa? Kelas dan ID data tadi? Itu atribut yang melekat. Yang kita mau ambil adalah
Ini bebas loh ya paretelnya ini. Y itu adalah, ingat X ini adalah tombol ya, sebuah tombol ya, yang ada atributnya adalah atribut kelas dan atribut. Y ini adalah dari tombol X, ambilkan atributnya yang bernama Adidata. Berarti ini sudah berupa angka atribut. Cocok kali ini? Cocok? Kalau yang dua ini saya satukan, bagaimana caranya? Sambung di sini. ATTR ID begini, berarti ini sudah bisa hilang. Cocok? Tidak bingung tadi itu? Berarti X ini masih tombol atau angka? Tombol. Ini sudah angka. Bukan lagi tombol ini. Tombol itu adalah yang ini tombol. Paham ini? Nah, X-nya yang kita taruh di dalam sini. Dengan disambung, sambung dengan X. Sambung itu kalau diajak sebetulnya begini, kalau diperhatikan sambung itu tinggi. Kalau diajak tambah, jadi kita ajak sambung lagi ini, sambung dengan. Paham ini? Paham? Dapat tadi logikanya? Ya. Tidak ada ini pasti di video pasti. Tidak pernah kita buat begini di video loh. Masa? Kita ini Mati meja. iya. Takbir itu ada sih. Ini. Pada saat kita simpan nanti data ini kan kita mau kirim ke kontrol. Kontrol kirim lagi ke mana? Kontrol kirim lagi ke mana? Ingat model di sana butuh berapa kalau mau update? Informasi apa yang butuh? Butuh semua. Ini butuh juga ID-nya nih. Oke, kalau itu ID-nya usahakan ada dalam sini ID-nya, tapi sembunyikan. Paham? Kita benar ini. Kita bikin Mana sih namanya? apa? Name-nya di sana yang dibutuhkan di model apa? Supaya Mana masih supaya disinkronkan saja. MD kasih seragam saja. Ya saya ini yang dibetulin ini nama, ini ini mami ini supaya satu kali bikin model ini saya pakai identitas saya ini. Saya mau tembak ini saya letak mengisi ini sampai tadi ini dia di sini. Telepon sibuk. Saya mau di sini dengan data yang ini. Sebenarnya mengikuti. Kalau di sini kagak ada bisa. Saya mesti juga di sini yang ini. Bantu dulu. Bantu gue. Nanti kamu celananya. Kita lihat kita sini. Dolar. Dolar baru. Saya bantu, ada tanda petiknya. Ada tanda pagarnya. Titik itu kalau kita adalah kelas.
Pagar kalau yang kita cari ID. tadi ada ID-nya. Nggak ada. Ada apa sih? Ada. Ada. Kemudian berdasarkan misalnya ini Oh. disebut elemennya dia elemen put dalam kurung yang ada lemnya apa tadi ini underscore ID ya value-nya oke dari kontrol kontrol indeks oke berikutnya value-nya dari kontrol Nama mahasiswa. paham? Yes. Sama yang di video. Ini sudah bisa saya kasih ya nih konsolnya nih. Iya. Ini kan cuma mau bantu saya sudah menulis ini. Ya, panggil itu. Yang ini bagus semuanya nih. Oh, baru ada di situ. Bagaimana caranya disembunyikan? Jadi lagi menyala. Pada saat kita simpan dan ini kan sudah berbicara proses simpannya alur. Kalau tadi arus baliknya, sekarang arus muliknya, sekarang arus baliknya lagi. Biasa ketika kita kirim ini data-data ini semua kita akan kirim ke mana? Kalau di simpannya dikirim ke mana? Kontrol. Dikirim ke kontrol. Tapi yang kirim ki adalah Ajax. Tahu tadi? Paham? Kirim adalah Ajax. Kita pakai ini pada saat dikirim ini kan idealnya pada saat kita klik ini deh, yang ini dia langsung kirim ke kontrol. Tapi kan yang kita mau bukan ini yang kirim ke kontrol, tapi yang kirim dia adalah Ajax yang kirim. Kita produksi itu elemen yang ID-nya ini. Kalau dia berusaha melakukan submit, kita mau batalkan, cara batalkannya ada pada punya di sini. Bagaimana apa? Proses kita batalkan. Yang pokoknya gini, harga yang kita masuk adalah Ajax. Ajax. Sama bentuknya kembali. Sama USL. Berarti harus ada juga metode di sana yang jemput gitu. Kita siapkan dulu metodenya di sana yang jemput. Apa nama beli? Metodenya. Proses edit aja. Nanti bisa jadi pakai bahasa Bugis, proses edit aja lah. Bisa.
Ya, ini kan mau mempost tindakan sana nih. Jadi ada metodenya. Metodenya, datanya nanti. Saya pakai cara yang singkat nih. Kasih begini. Di atas. Jadi informasi gini ya. Berikutnya kalau dia kirim balik data ke sana, yang kita terima adalah data dalam bentuk tipe yes. Terus kalau sukses lalu mau ngapain? Pasti kalau sukses yang kita mau kerjakan kan perbaharui isinya ini. Iya. Berarti cara perbaharuinya sama yang kemarin. Perbaharuinya sama katanya yang kemarin, sama yang kemarin. Mana? Yang tak ada. Yang tak apa? Ini. Yang tak ini. Nah, kan ini juga dipakai nih. Ya begini gitu. Saya kok bisa ini. Dari sini sampai nanti kan lain modalnya yang disembunyikan nih. Ini adalah area suksesnya tuh. Salah bagi. Masih ingat itu punya tuh? Iya. Yang tebalinya kalau salah ya? Iya. Kita sudah kirim data ke sana. Kita geser ke sini. Ini pasti dia terima hasil pos nih. Hasil pos itu dikirim ke mana? Kirim ke model. Cocok? Ada kayaknya. Kita bisa nih. Ini kita kirim ke model ini nih. Ini kirim ke model. Habis itu mulai. Minta data dulu nih untuk dikirim ke Ajax. Nah, ada yang pernah kita buat. Minta semua data kirim ke Ajax. Masa mau kita minta lagi? Mau dikirim balik? Oh, kayaknya ini nih. Kamu mau diambil semua ceritanya? Bukan ambil satu nih? Kita mau ambil semua nih? Ya, satu atau semua ya? Semua. Semua ya? Ya kan kalau disimpan datanya ke database ini dikosongkan dulu, baru diisi ulang ini. Kalau satu diganti satu isi ulangnya itu. Dikosong galonnya. Ada yang kemarin itu yang proses ini saja. Nah, ini nih. Ini kami minta semua data terus dikirim ke Ajax. Kontrol. Kan ember papa. Ember cuma di sini tidak diisi ember. Kita dapat dari pas sponsor tadi. Ember ini yang mau dikasih masuk ke sini isi ember. Jadi ulangi isinya ember. Ada tidak bikin di ember di sini. Saya kirimkan kita dari counter di Basco. Tapi sampai di Ajax tadi. Jadi kita simpan ember tahu itu dah. Saya kasih itu.
sini. Itu tidak lengkap. Karena kan di sini tombolnya 2 jadi bikin. Iya. Terus kayak begini. Di proses ini deh, coba perhatikan. Ada ini kita ganti juga ini. Ada yang kita lihat modal ini. Coba lihat. Proses ini deh yang di dalam sini. Ini kan sama banget dengan yang di atas tadi, Dik. Bahkan sebentar ketika kita menghapus data pasti ini diulangi lagi ini. Jadi maksudnya paham? Baik, baik. Hey. Proses yang ini mulai kosongkan body terus diulang kan sama aja dengan yang di atas tadi ini, Dik. Sama. Sebentar ada kan lagi tombol hapus di sini. Hapus yang baik aja. Ketika kita hapus, pasti kamu begitu jalan ceritanya kosongkan lagi ini, baru masuk ulang datanya. Cocok? Berarti proses ini persis identik ini. Berapa kali terulang kegiatan yang begini? 3 kali nih. Waktu kita pernah menambahkan oke, dan sebentar bang. Daripada kita buat 3 kali begini, capek kita dapat ada revisi, 3-tiganya direvisi. Mending dibuat 1 kali. Jadi ini kayak yang persis maksud ini. Kalau ini kan lain. Jangan sampai di sini jangan sama nih. Kira-kira proses ini mulai mengosongkan apa bagus namanya ini, Dik? Apa bagus namanya? Nama kamu yang sampai bagus, Dik? Hah? Proses refill. Oke, bismillah. Cut yang ini, Dik. Cut. Saya buat satu metode namanya isi function isi ulang. Habis ini itu tadi yang isi ulang yang kita cut dari sana, Dik. Di sini butuh informasi namanya. Jadi katanya hanya dari sini. Ini ember baru, boleh deh. Berarti ini saya kasih nama ember baru. Oke. Ember isi ulang. Di sini saya pakai ember. Berarti yang ini tadi bisa juga dicut yang ini. Iya, karena ada di bawah. Ada di isi ulang nih. Ada juga saya tulis di sini. Isi ulang. Begitu. Tinggal di sini isi ulang. Kan ada yang fungsi isi ulang kita buat. Tolong kasih jalan itu fungsinya namanya isi yang ada medianya namanya ember isi ulang. Mau diisi dari mana isinya ini? Dari ember. Adis kan dapat disimpan di ember. Yang ini metode ini ada juga medianya namanya ember isi ulang. Isinya ember isi ulang dari mana? Ember. Isinya ember ini akan menjadi isinya ember isi ulang. Berarti yang diproses di sini ada isinya ember atau isinya ember isi ulang. Isinya ember isi ulang. Kita taruh ke sini. Itu yang kita cut. Ah, di sini yang kita cut tadi. Paham? Agak apa paham? Tah? Hah? Apa?
Tadi. Tinggal ini yang kita perbaiki di. Saya 2 kolom karena ada banyak nih tombolnya. Ini baru 2. Apa sih yang tidak ada? Edit aja. Ada yang ada. Edit aja. Edit. Yang ada yang sudah ada apa? Lihat. Lihat dengan cetak. Awal dan terakhir di kayaknya. Iya. Bukan dengan tidak ada semua. Awal dan terakhir. Awal dan terakhir. Ada yang di tengah-tengah tidak ada. Lihat. Kecil. Ini ada. Kasih masuk di situ. Mana lagi? Di tebali. Coba. Kita ganti sesuaikan di sini. Apa? Ini. Siapa ya? Konteks yang korseta. Kopnet. Mas ketawa. Ada si sapi. Simpan. Coba saya klikin. Tak mau dia. Kamu jalan. Ada kebegitu. Alasan tidak maunya ini. Ini tadi elemen tadi yang proses menampilkan modal itu ini kan tadi menampilkan modal. Yang tadi ini ya ini yang proses minta data sampai dengan menampilkan modal. Cocok? Paham sampai sini? Ini adalah yang kan ini yang tidak berfungsi tadi waktu kita yang kedua kalinya. Ngerti maksudnya? Kalau saya klik ini sampai muncul ini kan yang jalan itu kan bagian yang sini. Ketika elemen yang di kerasnya ini diklik. Ketika saya saya klik lagi. Tapi ini tidak berfungsi yang ini. Paham? Ngerti maksudnya saya ini? Iya. Oke. Alasannya ini begini. Alasannya kan? Alasannya. Yang ini TB edit ini berfungsi hanya untuk di elemen kelas TB edit yang ada pada saat alamatnya ini di refresh. Pada saat saya refresh ada enggak elemen yang namanya TB edit? Ada. Ada yang kelasnya TB, ada yang identitasnya TB edit. Paham? Tadi ketika saya simpan masih ada enggak TB edit? Enggak, TB edit yang tadi sudah terhapus sudah. Ini yang baru sudah ada belakangan ini. Paham? Berarti TB edit ini sudah tidak sama dengan TB edit yang tadi. Pinjami puji. Paham maksudnya? TB edit yang tadi itu saya akan TB edit yang kedua ini adalah TB edit yang baru.
Jelas ini? Oke. Yang metode begini hanya berlaku untuk anak yang sudah tua, anak lama. Untuk anak baru tidak berlaku yang begini. Paham? Ngerti sampai ini? Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa berlaku untuk yang lama dengan yang Baru. bedanya begini, di sini gambar pertama bedanya begini. Ini yang ini dalam kurung dokumen terus on dalam kurung klik kurung apa yang diklik, kalau diklik Dari itu awal. elemen yang pasnya DB 1 jam. ini Ah, bisa gak? Nanti. harusnya. Nah, begini sebetulnya. Yang bedakan adalah yang ini yang beda di sini, yang pas di sini yang beda. Berarti kalau begitu yang ini jadi kita ganti. Cocok? Kan di sini beda, isinya di dalam sama. Oke, sampai sini. Jadi maksudnya ya cari angka dokumen. Kalau ada sesuatu yang diklik yang pasnya begitu, terserah mau anak baru, anak lama, kasih jalan dia udah. Berarti ini yang saya ganti dengan yang ini di. Oke. Ini namanya metode trigger ya. Saya butuhin. Paham? Paham? Oke. Press. Edit. Cepat. Edit lagi. Edit lagi. Ada pertanyaan? Goyang ini. Goyang ini namanya dengan ini. Apanya yang goyang? Kayak lebih luas banget. Ke bawah. Tarik, Pak. Goyang. Di bawah kita dilakukan. Coba edit, Pak. Coba edit. Ibu edit ini. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada pergerakan tadi. Yang bergeser adalah lebarnya, bergeser di. Bergeser. Ini memang di atas tidak perlu berapa persen lebarnya, kalau ini berapa lebarnya, kalau ini berapa lebarnya, kalau ini berapa lebarnya, atau memang ini memang ini sama kan? Lebar di, iya, lebar ada. Kasih berapa persen? 15. Ini berapa persen? Ini berapa persen? Ini berapa persen? Pokoknya totalnya semua 100. 10. Kamu itu? Ya. Apa saja lebarnya? Lebarnya. Saya biasanya begini, satu kolom tidak kuatur lebarnya, dia menyesuaikan berapa yang tersisa. Oh, sama ada. Tuh dia akan kunci itu. Lu atur 20% tuh, karena lebih ya turun dia. Karena maksimal 20% sih. Aman? Ada ya?